Oke, hari ini kami mau ganti pompa head cleaning untuk Recade Alpha Gen 3. Jadi gejalanya head cleaning nggak bisa keluar di selang pembuangan. Sudah diganti capping tapi masih begitu. Jadi sekarang kami akan ganti dengan pompa baru. Pertama kita lepaskan vakumnya dulu. Oke. Cabut kabelnya. Yang kanan heater, yang kiri angin. Oke, karena ini baru pertama buka, saya mau lihat sekelilingnya dulu. Nah, kita buka dulu baut ini. Setelah itu tutup belakang. Nah, ini saya mau lihat kabel yang buat pompa sirkulasi. Oke, ini pompa sirkulasi. Nah, ada soketnya. Kita cabut soketnya. Oke, udah cabut. Jadi kita bisa buka dari samping tabung. Oke, tabung turunin dulu. Pastikan meja cukup luas. Nah, ini kita buka penahan selang sirkulasi. Oh, ada lemnya ya? Iya. Double tap. Double tap. Nah, udah lepas. Terus pompa sirkulasi. Oke, nah ditarik keluar. Oke, sekarang kita dari modul kita lepas juga. Modul angkat ke atas, terus tarik ke belakang, terus kita cabut kabelnya. Ya, tinggal digoyang-goyangin aja. Oke, udah lepas modulnya. Kita lihat di belakang modul, nggak ada baut apa-apa. Ini sih cuma penahan modul doang, kosong. Oke, sekarang kita buka tutup samping sini. Oke, kita buka tutup samping. Ini untuk lepasin kabel potensio vakum sama on off ya. Kencang juga kan ngeplaknya ya. Presisinya mantap ya. Nah. Oke, nah ini penampakan dalamnya. Kita cari. Ini ada soket ya. Ada soket. Pelan-pelan, nah lepas. Terus ada satu lagi yang tombol on off. Yang on off soketnya lebih kecil ya. 2 kabel ya. Nah, jadi ada 2 ya, yang kecil, yang on off,
Yang gede yang potensial buat vakum. Digoyangin bisa nggak? Oh bisa nih, lepas ditarik ke atas ya. Dia model kite. Nah ini ada soketnya juga. Nah untuk lepas kabelnya ada pencetannya nih. Ini ditekan baru tarik, tekan. Nah gitu. Jadi bukan kiri kanan ya, bukan kiri kanan. Ini tekan, ada pencetannya di atas. Tadi yang di dalam susah sih lihatnya. Oke, touchscreen udah lepas. Ini di depan masih ada satu baut body kunci L depan. Oke, ada tombol panel Epson masih dibuka juga. Oh. Kita angkat. Masih cabut kabelnya ya. Oke, cabut. Masih ada satu di belakang baut skrupnya yang penahan bodi ke motherboard ya. Oke, terus di depan ini tutup buat lampu riket. Nah, tinggal diangkat keluar tutupnya. Oke, ini kabel-kabel dimundurin. Ini dimundurin ke dalam. Terus yang ini juga dimundurin ke belakang supaya gampang angkatnya. Nah, mixer ada soketnya. Tekan. Ya, tekan, tarik. Ada tulisannya ya masing-masing ya. Nih, mix to mixer. Oke, jadi kayaknya udah nggak ada menghalangi. Kita coba angkat casingnya. Ya, oke. Kita lihat ya, apakah ada kabel yang masih ketarik. Samping aman. Aman. Bentar, ini ada soket buat lampu. Nah, ini soket buat lampu. Jadi pas ngangkat casing baru bisa dilepas. Oke, silakan. Ya, udah kelepas. Karena ini baru pertama kali buka, jadi kita belum terbiasa. Tapi sekarang udah hafal sih. Jadi video ini semoga bisa jadi panduan juga ya. Oke, nah ini tadi kita lupa geser. Tapi ini kan ada bolongan yang buat putaran buka pompa. Udah kelepas. Putar balik lagi, wiper turun. Oke. Nah, sekarang kita ganti pompanya. Oke, sekarang kita geser dulu power supply kecil ini ke samping supaya pompanya bisa dilepas. Untuk pompa sebaiknya pesan dari bengkel print ya, karena pompanya sudah dimodif, dibikin kabel soket-soket gitu. Kalau nggak bisa nyolder sambung kabel sih mendingan pesen pompa yang udah tinggal pasang dari bengkel print. Cuma nih karena kami belum pesen pompa dari bengkel print, nanti kami solder sendiri pompanya. Oke, nah, kita kesampingin aja selang pembuangannya. Udah diganti sama pembuangannya. Selang pembuangannya ke depan.
nggak usah cabut, sampingin aja. Nah. Oke, sekarang kita lepas kabel dari pompanya. Oke, nah ini udah digeser, kita cabut kabelnya. Ini ada tulisannya ya, stepper pompa. Tekan, tarik. Oke, terus ada kabel ground ya. Kabel ground dari pompa ke body printer. Canggih ya nih ya, ada adaptornya lagi, ada power supply lagi. Oke, terus kita buka baut-baut pompanya. Nah, di samping ada satu baut. Agak susah ngeliatnya ya. Pastikan obeng ada magnetnya. Oke. Setelah itu, nah samping situ pakai obeng yang panjang ya, supaya bisa nyampe ke bagian ujung situ, bagian samping situ, satu baut. Apa-apa, kadang dia nggak mau keluar, biarin aja. Nah, terus ini atas dulu, di atas. Terus dari samping. Nah, di samping ada pegangan selang pembuangan dari bengkel print juga ya. Oke, tarik keluar. Kemudian ini ya. Iya, bukan. Patah. Oke, terus baut ini. Ini sensor suhu ya, sensor suhu sama kelembaban. Kita geser dulu. Oke. Jadi tadi yang masih nyelip itu yang di celah putih ini, di holder putih sama di celah belakang pompa ini. Tadi ada dua kabel ini. Dikeluarin dulu, dilepas dulu. Nah, ini kan, ini ground ya, ground dari motherboard. Oke. Kabelnya rapin dulu. Udah keluar. Oke, sekarang kita ganti pompa baru, dan kabel ini nanti kami sambung sendiri untuk soketnya. Jadi kalau beli dari bengkel print mungkin sudah jadi soket, tapi kalau di sini kami belum pesen dari bengkel print, jadi nanti kami gunting dan solder sendiri ke soket.
Karena ini selangnya udah dikeluarin dulu. Biasa kami di Hobby Print ini sukanya selangnya langsung keluarin 2, lebih lancar daripada keluar satu lewat lubang-lubang kecil ini. Oke, jadi ini pompa lamanya, kabelnya saya potong, kemudian disolder ke pompa baru. Jadi warna ikutin ya, ini ada satu kabel yang warna biru, diikutin, terus diurutin yang rata. Diurutin yang rata. Kalau nggak yakin, sebaiknya pesan pompa dari bengkel print yang sudah dijadiin soket begini. Nah ini kan selang aslinya begini, kami biasa 2 selang ini langsung keluarin 2, jadi lebih lancar. Cabut aja. Nah biasa kami langsung keluarin, tapi kalau dari bengkel print biasa tetap lewat yang kecil ini ke selang panjang ke belakang. Jadi terserah teman-teman, kalau kami sih lebih suka langsung 2 selang, lebih lancar head cleaningnya. Oke, kita pasang penahan samping dulu ya. Ini gede dulu ya. Terus pasang baut yang ke samping body juga, yang nahan pompa samping body, kemudian belakang ya. Nah itu yang samping kita kencengin. Ada 2 tonjolan, dibikin pas. Oke. Oke, tinggal sambung kabel. Oke, sekarang kabel ground ada 2 ya, yang satu yang ke body mainboard, yang satu dari pompa. Kita baut ke body printernya. Oke, sekarang kita pasang soket motor pompa. Jadi dia ada depan belakangnya ya, nggak mungkin salah ya. Warna kabelnya juga diikutin. Oke, udah benar. Setelah itu kita pasang kembali power supply ini yang kecil. Ini Apa itu? bentar ya. Oh, dikeluarin dulu mixer sama WIMS ya. Itu aja mana? Yang mana satu lagi? 2 kan ya? Iya. Nah nanti kita sebelum pasang casing bisa tes nyala dulu ya. Mati
Ini sebabnya Oke, kita pasang penahan power supply kecil ini. Ada dua ya, kiri kanan. Oke. Nah, kita bisa tes nyala dulu tanpa pasang casing. Jadi soket-soketnya kita sambungin dulu ke mixer, ke WIMS. Ini kan WIMS nih, WIMS. Tuh, WIMS. Nah, WIMS. Ada tulisannya ya, WIMS. WIMS ke pompa sirkulasi. Nah, taruh situ. Terus mixer. Nah, ini ada tulisannya mix. Nah, gitu. Oke, terus ke modul. Sekarang modul. Kita tancepin modul. Hati-hati ini jangan kesenggol error nanti. Oke. Terus tombol ini apa? Tombol power ya. Nah, ini tombol power, hati-hati nih. Ini kalau udah pernah dibuka gini tuh, udah keriting-keriting di depannya tuh. Jadi hati-hati kalau buka tombol ini, kalau udah keriting gini masih diganti. Tapi ini kita coba ya, kita kasih lakban kertas buat penahan supaya agak keras, baru kita tancepin. Oke, tombol power printer sudah ditancepin. Terus touchscreen ini ya depan, LCD depan. Oke, LCD kita ganti dulu pakai kursi. Kemudian jadi tombol on off-nya saya lepasin. Dia cuma dikunci pakai ring dari dalam. Saya lepasin supaya bisa ngetes nyalakan printer tanpa pasang casing. Oke. Ya. Udah, tinggal kita tes nyala. Oke, jadi kita udah tancap kabel gede sama kabel kecil. Ini power supply sudah nyala, sudah ada bunyi kipas. Kemudian kita nyalakan dari tombol ini, on off. Oke, touchscreen nyala. Tunggu sebentar. Oke, nyalakan power printer. Power printer nyala. Nah, ini belum sambung selang nih, muncrat nih. Kita sambungin ke selang tambahan. Oke. Nah, ini sensornya ngeri-ngeri sedap sih, ini bisa kena tinta. Nanti kita posisikan di posisi yang jauh dari tinta. Kena tinta pembuangan. Oke, selang pembuangan sementara masih agak panjang. Ya, ini nyalanya error ya. Nyalanya error. Tutupnya dibuka ya. Error karena tadi kan belum terkunci, kita buka manual. Kita matikan. Terus matikan on off-nya. Nanti kita nyalakan kembali. Oke, kita tes nyala tombol on off. LCD nyala. Tombol on off printer. Oke.
langsung head cleaning. Oke, nyedot ya, langsung keluar tintanya, nyedot, bagus. Tuh di capping juga langsung kelihatan ada tinta yang tersedot. Kalau sebelumnya di pompa yang lama ini nggak bisa nyedot, mungkin selangnya udah ada yang jelek. Kalau ini langsung top chair, tuh langsung nyedot. Kenceng nyedotnya, mantep. Oke, kita tunggu proses head cleaning yang selesai, nanti kita pasang casingnya. Oke, sekarang kita mau tes modul bukaan kunci pompa. Nah, sekarang saya matikan dulu printernya. Oke, udah mati, terus tombol on off matikan, tunggu sebentar, kemudian saya nyalakan lagi. Nah, sekarang kita mau tes buka kuncian pompanya fungsi apa enggak, karena ini kan kita ganti pompa baru. Oke, sekarang kita tes dulu, bisa geser nggak rumah headnya? Nggak bisa geser ya, terkunci. Oke, kita ke setting, terus ke capping, reset dulu, reset, kemudian reset. Oke, unlock. Ya, bisa geser. Terus coba naikkan wiper blade nya, wiper blade naik. Oke, pencet back, wiper blade akan turun. Kemudian geser kembali headnya, kemudian lock. Kita tes sudah lock belum? Kalau sudah lock, semua fungsi oke. Kita back lagi, kemudian nyalakan printer. Kita tes nyalanya apakah normal atau tidak. Kalau sudah normal, kita tinggal pasang kembali casingnya. Oke, nyala normal, sudah bagus. Kita pasang kembali casingnya dan dirapikan. Oke, sekarang saya matikan, tombol on off matikan, kemudian cabut kabel gede, kabel kecil. Oke, nah ini soketnya saya cabut lagi, yang ke WIMS sama ke mix sama tombol power sama ke kabel on off kita cabut lagi. Kita mau pasang kembali casingnya, tombol on off, tombol LCD sama tombol on off printer. Nah, ini kabel agak sensitif nih, jadi harus hati-hati. Tadi saya tambahin lakban kertas supaya lebih kaku pas nancep. Nah, ini juga modul, hati-hati ya, jangan sampai nyenggol ke sensor PF. Oke, kita pasang casingnya. Oke, kita pasang dulu. Ini ada tutupan akrilik.
Nah, terus selipin situ aja ya. Selipin sini. Aman deh. Kita taruh tisu aja di atasnya tuh. Tadi nggak kedetek suhunya. Udah, situ dah sip. Oke, kita masukin casingnya pelan-pelan. Ini turun dulu nih. Nah, terus kita tancepin. Oke, sudah nancep, selipin selang pembuangan. Saya selipin ke samping. Nah, perhatikan kiri kanan jangan sampai ada yang nyangkut. Wis. Nah, ini ini selangnya mesti keluarin ke lubang ini. Angkat dulu. Ya. Nah, kita pasin dulu ya. Selangnya juga masih ada yang ke gencet. Nah. Oke, ini kabel power. Oh iya, power. Selipin dulu. Nah, udah. Ayo. Oke. Udah keluar. Kita pasin dulu. Oke, ini selang pembuangan saya keluarin dari sini ya, supaya lebih lancar. Tapi kalau mau ikutin bawaan bengkel print, keluarin ke belakang juga boleh, nggak ada masalah. Terus selang infus pastikan tidak ada yang ketekan atau nyangkut. Oke, kita pasang WIMS-nya. Oke, terus pasang penahan selang WIMS. Oke, tabung tinggal kita gantung lagi. Pastikan selang tidak ada yang kejepit. Nah, ini tinggal tancap kabel. Ya, mix. Terus yang WIMS. Oke. Iya, selangnya kita rapikan dulu, kabelnya. Ini ada celah buat kabelnya ya. Oke, mantap. Tinggal kita sekrup. Oke, ini tombol on off dan potensiometer untuk vakum udah dipasang, udah ditancap. Nyalakan blitz. Nah, udah dua, ini agak pendek ya. Kemudian modul. Nah, jadi tadi waktu pasang casing juga harus perhatikan. Waktu pasang casing kabelnya keluarin, yang modul juga. Kabel modul keluarin sama kabelnya ini dikeluarin, kalau nggak nyangkut.
Sekarang kita pasang baut L. Oke, sekarang kita pasang tutup samping. Plak, plak. Mantap, pas banget. Oke, depan ada baut L ya, tengah ya. Oke, sekarang pasang itu touchscreen. Colok dulu kabelnya. Pastikan urutannya sudah benar, terus diselipin, terus cari posisi lubangnya yang pas. Oke, apalagi tombol power printer. Oke, sudah ditancap. Sekarang kita pasang modul. Oke, masukin, terus selipin, dorong turun. Oke. Kita tes nyala dulu sebelum saya sekrup ini, karena paling beresiko colok kabel fleksibel tombol power printer karena agak sensitif. On off, nyala. Ya, aman, bisa nyala. Pelan-pelan, jangan jatuh nih. Nah, udah aman, kita pasang skrup tombol power printer. Hati-hati jangan sampai jatuh skrupnya, kecil skrupnya, jatuh ke dalam tak susah carinya. Oke, tinggal pasang vakum. Kita pasang tutup atas. Ini sih untuk aksesoris saja ya, buat lampu riket biar rapi. Saya sudah matikan, kabel listrik juga cabut. Untuk pemanas, kanan pemanas, kiri kipas. Oke.
Kita selipin, masuk sampai mentok. Oke, kita pasang bautnya di bawah. Oke, ya kencang, udah pas. Jadi pastikan ini celahnya masuk ke bawah roll ya. Oke, tinggal kita head cleaning sekali, nozzle check dan tes cetak. Baik, ini lagi cetak, udah selesai. Hasil sudah bagus. Pas head cleaning juga sedotannya bagus. Di print juga warna putihnya pekat. Warna juga bagus. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.